Seorang turis Belanda bernama Lars van Dijk berniat mendaki Gunung Lawu untuk memotret keindahan kabut pagi. Tapi tanpa disangka, ia tersesat dalam badai hujan, kehilangan arah, dan menemukan sesuatu yang mustahil. Seekor ular raksasa yang terluka dan sebuah terowongan gaib yang membawanya ke dunia lain. Anehnya, saat ia sadar, Lars mendapati dirinya tergeletak di sebuah gorong-gorong kota Solo, jauh dari hutan, jauh dari jalur pendakian. Apa sebenarnya yang menuntunnya ke sana? Mari kita simak kisah selengkapnya. Nama pria itu Lars van Dijk, seorang fotografer alam asal Belanda yang sedang menjalani ekspedisi pribadinya di Indonesia. Sejak tiba seminggu lalu, ia sudah menginjakan kaki di beberapa tempat. Hutan mangrove di Banyuwangi, dataran tinggi Dieng, dan kini, Gunung Lawu. Pagi itu, udara di Cemoro Kandang terasa dingin namun bersih. Kabut tipis menggantung di antara batang pinus, dan suara burung hutan seperti menyambut langkah-langkah Lars. Ia membawa ransel berisi kamera DSLR, tripod kecil, serta bekal makanan ringan. Jalur pendakian yang sunyi membuatnya merasa damai. Sambil berjalan, ia sering berhenti memotret dedaunan, kabut, dan embun yang menempel di rerumputan. Sesekali ia juga merekam suara alam, tertarik untuk membuat dokumenter pendek sepulang nanti. Tapi terlalu larut dalam keindahan membuatnya abai. Tanpa sadar, kakinya telah membawanya keluar dari jalur. Awalnya ia tidak menyadarinya. Pepohonan masih sama, udaranya masih segar, dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun 1 jam kemudian, jalur tanah yang ia injak berubah menjadi jalur yang makin sempit dan menanjak curam. Semak-semak berduri mulai menghalangi jalan. Tidak ada lagi tanda jejak kaki manusia. Tidak ada petunjuk arah. Lars mulai cemas. Ia mengambil ponselnya, berharap masih ada sinyal. Tapi layar hanya menampilkan tulisan, "No service". Ia mencoba GPS offline, tetap tidak membantu. Semua titik lokasi kosong, tidak bisa menampilkan posisi terakhir. Langit yang tadinya biru mulai menggelap cepat. Awan hitam menggumpal dari arah barat. Angin mulai bertiup lebih kencang. Pepohonan berderak pelan seperti memperingatkan. Dan kemudian, hujan turun. Awalnya rintik, tapi hanya butuh 2 menit sampai hujan berubah menjadi deras. Hujan hutan. Air mengalir dari batang pohon, membasahi bajunya, dan dalam waktu singkat membuat semua peralatan kameranya lembab. Jalur tanah menjadi licin. Daun-daun basah menampar wajahnya. Suara binatang perlahan hilang, tergantikan oleh suara hujan menghantam tanah. Ia berbalik, mencoba mencari jalan pulang, tapi semua terlihat sama. Tidak ada penanda, tidak ada arah yang pasti. Pandangannya mulai terbatas. Kabut perlahan menyatu dengan air hujan, menciptakan layar putih yang menghapus jejak langkahnya sendiri. Lars mulai panik, napasnya memburu. Ia mulai berlari kecil, menuruni lereng licin tanpa tahu arah. Lututnya tergelincir beberapa kali, kakinya tergores duri. Setiap langkah semakin berat. Air masuk ke dalam sepatunya. Angin makin menggila. Dan saat ia berhenti untuk mengambil napas, ia menyadari sesuatu. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah hutan basah, jauh dari jalur pendakian, dan tidak ada satu suara manusia pun terdengar. Hanya rintik hujan, hanya dengus napasnya sendiri, dan gemuruh petir yang menggema dari kejauhan. Lars berdiri diam, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan. Matanya menyisir sekeliling, mencoba menemukan logika dari tempat asing ini. Tapi semua begitu liar dan asing. Tidak ada yang bisa ia percaya. Tidak ada yang bisa ia tanyai. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada cahaya. Hanya hutan, hujan, dan ketidakpastian. Sampai akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara gesekan. Bukan suara angin. Bukan suara dedaunan. Suara berat, sesuatu yang besar, menyeret tubuhnya melewati semak. Lars mematung. Ia tidak tahu apakah harus bersembunyi atau mendekat. Tapi satu hal pasti, dia bukan lagi sendiri. Dan petualangan yang awalnya hanya untuk foto, kini berubah menjadi kisah yang tak bisa dijelaskan oleh lensa manapun.
Lars berdiri diam di antara dua pohon besar yang daunnya mengguyur air seperti ember tumpah. Jantungnya berdetak keras, dan telinganya menangkap suara itu lagi. Gesekan berat seperti tubuh besar merobek semak dan ranting. Ia menoleh pelan ke kiri. Tidak ada apa-apa. Lalu ke kanan, dan disitulah ia melihatnya. Di balik kabut yang menggantung, muncul sosok yang membuatnya membeku. Seekor ular, tapi bukan ular biasa. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, bersisik kasar berwarna hijau gelap dengan garis-garis keemasan yang redup di bawah hujan. Kepalanya seperti runcing tombak, dan matanya menyala samar dalam kehijauan. Bukan terang, tapi cukup untuk terlihat berbeda. Mata itu menatap langsung ke arah Lars. Namun ular itu tidak menyerang. Ia diam. Separuh tubuhnya meringkuk di balik akar pohon besar yang tumbang. Dan Lars baru menyadari, ekor ular itu terjerat. Akar yang tebal dan melilit itu tampak seperti rantai hidup, mengikat kuat di ujung tubuh sang ular. Ular itu menggeliat sedikit, tapi jelas kesakitan. Hujan terus mengguyur tubuhnya, dan napasnya. Ya, ular itu tampak seperti terengah. Lars menelan ludah. Setiap naluri di tubuhnya berkata untuk mundur. Tapi rasa takut itu bertabrakan dengan rasa iba, dengan rasa penasaran, dan mungkin juga kegilaan sesaat. Dengan hati-hati, ia mengambil pisau lipat dari tas pinggangnya. Perlahan, langkah kakinya maju. Lumpur melengket di sepatunya. Setiap langkah diiringi suara gemerisik kecil dari daun basah. Ular itu tidak bergerak, hanya mengawasi. Lars berjongkok. Ia menatap ekor besar itu, lalu menatap akar yang melilit. Ia mulai memotong. Akar itu keras dan basah, tapi pisau cukup tajam. Ia tidak bicara, tidak mengeluh. Tangannya hanya bergerak cepat namun tenang, seolah waktu adalah musuh. Hujan terus turun. Kabut makin tebal. Dunia seakan hanya menyisakan dirinya dan ular raksasa ini. Beberapa menit berlalu. Potongan akar terakhir putus, dan tubuh besar ular itu menggeliat pelan. Ekor yang tadinya terikat kini bebas. Ular itu tidak kabur. Ia justru menatap Lars dengan sulit dijelaskan. Seolah ingin mengucapkan terima kasih, tapi tanpa kata-kata. Lalu, ia mulai bergerak. Perlahan, menjalar pelan melewati semak basah dan lumpur. Lalu berhenti sejenak, menoleh ke belakang, menatap Lars sekali lagi, seperti mengajak, dan itulah yang terjadi. Lars berdiri, tubuhnya menggigil, tapi langkah kakinya mengikuti. Entah mengapa, ia merasa ini bukan ancaman. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak tersesat, ada arah. Ia berjalan mengikuti jejak tubuh sang ular, menembus semak belukar yang belum pernah ia lewati. Kabut menebal. Pepohonan makin tinggi. Suara hujan mulai meredup. Di kejauhan, mulai tampak siluet aneh. Lengkungan batu besar setinggi dua orang dewasa, menempel di dinding tebing, tertutup sebagian oleh lumut dan akar-akar gantung. Seperti gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang bukan bagian dari jalur pendakian. Ular itu melingkar di depan lengkungan itu, lalu masuk tanpa suara. Lars berdiri di hadapan mulut gelap tersebut. Udara di sekitarnya berubah. Suhu lebih hangat. Kabut tak lagi bergerak. Hujan seolah tertahan di luar sana. Dan di sanalah ia berdiri, basah kuyup, sendirian, dengan tubuh gemetar dan pilihan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Tapi kakinya melangkah masuk juga ke dalam terowongan yang tidak pernah tercantum di peta manapun. Langkah Lars memasuki terowongan itu nyaris tanpa suara. Ujung sepatunya menyentuh tanah keras berlapis lumut tipis. Suara hujan hilang. Hutan lenyap. Hanya ada batu dingin, kabut, dan diam. Terowongan itu bukan seperti gua biasa. Langit-langitnya melengkung rapi seperti dibentuk tangan manusia. Namun dinding-dindingnya kasar, tak terukir, seperti hasil dari sesuatu yang lebih tua dari ingatan. Tidak ada obor, tidak ada cahaya buatan. Namun anehnya, ia bisa melihat, dari sela-sela retakan batu, cahaya kehijauan lembut merembes keluar. Seperti nafas dinding itu sendiri.
Bukan terang menyilaukan, tapi cukup untuk membuat semuanya terlihat samar, tanpa bayangan. Lars menoleh ke belakang. Pintu masuk sudah tidak ada. Kabut yang tadi menipis kini seperti dinding kabur yang memisahkan dunia luar dari lorong ini. Ia mencoba mundur, tapi tidak bisa. Tubuhnya seolah diseret ke dalam oleh getaran yang tak kasat mata. Udara di sini tidak berangin, tidak berbau, tidak hidup, tapi juga tidak mati. Ia terus berjalan. Langkahnya menggema pelan, tapi gema itu seperti berbalik dengan suara yang sedikit lebih lambat. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ular itu entah kemana. Lars mulai merasa dia bukan sendirian. Tapi juga tidak bisa menyebut siapa yang bersamanya. Beberapa meter kemudian, dinding batu mulai berubah. Muncul guratan-guratan halus, seperti ukiran kuno. Bukan huruf, bukan gambar, tapi pola melingkar seperti spiral dan garis berputar. Mereka bergerak, perlahan, sangat perlahan. Seolah terowongan ini bernafas. Lars menyentuh salah satu pola itu. Dingin. Tapi ketika jarinya melekat, sekilas muncul bayangan di pikirannya, seperti kilatan. Seekor ular berselimut emas menari di langit malam. Cahaya bulan yang memecah menjadi ribuan mata. Sosok wanita berdiri di bawah air terjun, tersenyum tanpa bibir. Lars mundur, kepalanya pening, tapi kakinya terus melangkah. Lorong itu makin luas. Udara mulai berubah hangat, lalu lembut, lalu aneh. Lars tiba-tiba berdiri di ruangan terbuka, namun tanpa langit, seperti aula dalam mimpi. Di langit-langitnya mengambang batu-batu besar yang berputar pelan, tidak menyentuh tanah. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok wanita. Ia mengenakan kain putih yang berkilau samar, rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, dan kulitnya seputih kabut itu sendiri. Matanya tidak berwarna. Tapi saat Lars menatapnya, ia merasa seluruh isi kepalanya bisa dibaca dalam satu helaan napas. Wanita itu tidak bicara dengan suara, tapi suara itu datang langsung ke dalam benaknya. Kau telah menolong penjaga kami, dan penjaga itu kini menuntunmu ke tempat yang selama ini tersembunyi dari manusia. Lars tidak mengerti, tapi pikirannya tidak menolak. Terowongan ini bukan jalan. Ini adalah penghubung. Dan bukan semua yang masuk bisa kembali sama. Lalu wanita itu mendekat, menyentuh dada Lars dengan satu jari. Sentuhan itu ringan seperti embun. Namun seketika, tubuh Lars merasa melayang. Matanya terbuka lebar. Tapi yang dilihatnya bukan lorong batu. Ia melihat ratusan pintu menggantung di udara, terbuka satu persatu, masing-masing menuju tempat yang tidak dikenal. Kota, hutan, danau, pasar malam, reruntuhan, langit dengan dua matahari, laut tak bertepi, dan satu di antaranya, gorong-gorong tua penuh air di sebuah kota. Tubuhnya seperti ditarik. Suara wanita itu terakhir kali terdengar. Mata manusia hanya terbuka ketika mereka tidak lagi mencari jalan pulang. Dan kemudian, gelap. Air dingin menetes pelan dari langit-langit beton dan jatuh di wajah Lars. Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Seluruh pakaiannya basah kuyup. Napasnya terengah. Dadanya berat seperti baru ditarik dari kedalaman. Matanya membuka perlahan. Di sekelilingnya bukan lagi lorong batu bercahaya atau suara gaib dari dalam kabut. Kini ia terbaring di dasar sebuah gorong-gorong sempit. Air kotor mengalir di bawah punggungnya. Udara lembab. Bau busuk menyengat. Bau manusiawi. Bau dunia nyata. Ia menatap ke atas. Cahaya remang masuk dari sela lubang besi di permukaan jalan. Langit terlihat kelabu. Awan gelap menggantung rendah. Dan suara lalu lintas samar terdengar dari kejauhan. Klakson mobil. Suara motor. Dan suara anak kecil. Pak! Pak! Ada bule di dalam selokan. Teriakan itu menggema ke bawah. Lars mengangkat kepalanya. Tubuhnya sakit semua. Kamera DSLR-nya masih tergantung di leher. Tangan kirinya berdarah ringan. Pipinya penuh lumpur. Tapi ia masih sadar. Beberapa detik kemudian, wajah-wajah muncul di atas lubang besi. Anak-anak, orang dewasa,
dan seorang pria berbaju oranye dengan peluit di lehernya. Seorang satpam. Astaga, dia sadar. Cepat panggil polisi. Orang-orang mulai berteriak. Sebagian berlari mencari bantuan. Lars mencoba berbicara, tapi suaranya lemah. Ia hanya bisa mengangkat tangan pelan. Tak lama, polisi dan petugas medis datang. Mereka mengangkatnya dari selokan dengan tandu darurat. Beberapa orang mengambil video. Beberapa lainnya hanya menganga. Lars dibaringkan di atas trotoar. Selimut darurat diselubungkan ke tubuhnya. Seorang polisi, berpakaian lengkap, menunduk sambil berbicara dalam bahasa Indonesia. Lars menggeleng. Ia hanya berbisik, "Where? AMI?" Petugas itu menatapnya dengan bingung, lalu berkata dengan aksen pelan, "Kamu, di Solo, Jawa Tengah." Lars mematung. Solo. Terakhir kali ia ingat, ia masih di atas Gunung Lawu, jauh dari kota. Bahkan jika ia tergelincir, tidak mungkin ia bisa sampai ke pusat kota Solo dalam waktu semalam, apalagi melewati pegunungan, hutan, dan perbatasan kota. Dan sekarang ia muncul di dalam gorong-gorong. Setelah dibawa ke klinik terdekat untuk diperiksa, ia diberikan pakaian bersih dan secangkir teh hangat. Polisi duduk di sebelahnya, mencoba menggali informasi. "Kamu kenapa bisa diselokan? Kamu pendaki, ya? Hilang dari mana?" Lars diam, tangannya gemetar, lalu perlahan membuka kameranya. Ia ingin mencari bukti, mengerti apakah semua itu nyata atau hanya halusinasi. Foto-foto pertama adalah foto kabut, daun basah, akar-akar besar, lalu sebuah ekor ular. Foto sisik berwarna emas kehijauan. Dan kemudian, satu foto terakhir. Mata ular itu bersinar lembut, menatap ke arah lensa. Dan di pantulan bola matanya, ada sosok wanita berjubah putih. Lars menatap foto itu lama. Ia menutup kameranya, lalu duduk diam. Tidak bisa menjelaskan, tidak bisa pulang, dan tidak bisa melupakan. 2 hari setelah kejadian itu, Lars duduk termenung di sebuah penginapan kecil di pinggir kota Solo. Di hadapannya secangkir kopi dingin yang sudah lama tak disentuh. Koran lokal tergeletak di meja, menampilkan berita tentang bule yang ditemukan di gorong-gorong. Tapi Lars tidak peduli dengan berita itu. Yang mengganggunya adalah mimpi-mimpi. Setiap malam sejak kembali, ia selalu bermimpi berjalan di dalam lorong kabut, selalu bertemu mata ular itu. Dan di dalam pantulan mata itu, selalu muncul wajah wanita berjubah putih, seolah memanggilnya kembali. Ia tahu, logikanya mengatakan untuk melupakan semua ini. Menyebutnya halusinasi karena kelelahan, atau sekadar kecelakaan. Tapi jauh di dalam dirinya, Lars tahu, apa yang dia alami itu nyata. Dan sesuatu belum selesai. Pagi itu, tanpa banyak bicara kepada pemilik penginapan, Lars mengemasi barang-barangnya. Ia menyewa ojek motor dan kembali ke Gunung Lawu. Tanpa peta, tanpa pemandu, hanya dengan ingatan samar tentang jalur yang membawanya tersesat. Pengemudi ojek memperingatkannya. Katanya, cuaca di gunung buruk, kabut tebal, hujan turun tak menentu. Banyak pendaki bahkan membatalkan perjalanan mereka. Tapi Lars tetap bersikeras. Sampai di kaki gunung, ia turun. Langkahnya terasa berat. Setiap ranting, setiap batu, terasa seperti deja vu. Jalan yang dulu tampak asing kini terlihat seolah memanggil. Seolah menuntunnya. Hujan turun lagi. Rintik kecil yang pelan tapi menyusup ke dalam baju. Ia berjalan. Melewati jalur yang pernah ia lalui. Melewati pohon-pohon yang tampak seolah mengawasi. Dan semakin dalam ia masuk, semakin kuat rasa aneh itu mencengkeram hatinya. Hingga ia tiba di sebuah bukit kecil, di mana dulu ia bertemu dengan ular itu. Tapi kali ini, tidak ada ular. Yang ada hanya sebuah lubang kecil di tanah, tertutup sebagian oleh daun-daun kering dan lumpur. Lars mendekat. Ia membersihkan daun-daun itu dengan tangannya. Dan di bawahnya, tersembunyi dengan rapi, ada pintu batu bundar setinggi pinggang orang dewasa. Di tengah pintu itu,
Terukir pola spiral sederhana. Pola yang sama yang pernah ia lihat bergerak di lorong gaib. Ia menempelkan telapak tangannya ke batu itu. Meski hujan, batu itu terasa seperti baru disinari matahari. Tiba-tiba dari balik kabut, terdengar bisikan. Sangat pelan, sangat halus. Kamu kembali. Suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Lars menarik napas dalam-dalam. Pintu batu itu perlahan bergetar. Seperti merespons kehadirannya. Seperti mengundangnya masuk. Ia tahu, begitu ia membuka pintu itu, mungkin ia tidak akan kembali. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang telah ia sentuh sekali, dan kini memanggilnya lagi. Dengan tangan gemetar, Lars mendorong pintu batu itu. Suara berat bergema di tengah kabut. Sebuah lorong gelap terbuka di depannya. Dan tanpa ragu lagi, Lars melangkah masuk ke dunia yang mungkin tak akan bisa dijelaskan oleh siapapun. Ke dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tersesat, lalu memilih untuk tidak pulang.